Dari ada kurang lebih puluhan surat yang kami lampirkan bahwa kami mau mengenalkan diri dan rindu nanti ke depan bisa bekerja sama. Tidak ada satupun balasan. Tanda 666 itu saya menafsirkan adalah tanda cinta uang, karena Salomo tuh setiap tahun mendapatkan 666 talenta. Itu yang membuat yakinnya menyingkir dari orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi itu akhir istrinya kita tahu berapa, hidup dunianya di pengkhotbah kita tahu dia menasihatkan anak-anaknya selain bertobat bagaimana. Ya cinta uang itu. Dan ketika manusia ke zaman semuanya sudah mulai cinta uang, muncul figur antikris yang satu kali, dia akan mengontrol. Dia akan dengan mudah menyulut dan semua akan mengikutinya. Shalom saudara, saya dengan Pastor Joe Israel dan hari ini kita kembali lagi dalam podcast Pastor Joe Israel ya, dimana kita sekarang akan berbicara mengenai hal-hal apa sih yang akan terjadi di depan dan sebenarnya kita ini lagi di posisi apa dan kita harus melakukan apa, persiapan apa untuk kita ini bisa menghadapi masa ke depan ya, karena kita nggak tahu kan setiap hari, bulan, tahun itu pasti berubah ya. Tapi ya kita harus belajar supaya kita bisa mengerti sebenarnya kita bisa memprediksi, tapi Tuhan yang melakukannya semuanya. Karena buat kita ini sebenarnya hanya mempelajari dan Tuhan yang mengambil keputusannya. Tapi ini bagus sekali, nanti kita akan bicara banyak dengan narasumber kita. Thank you Pastor Suseno yang sudah hadir. Ya. Sahabat saya lama gak jumpa dan susah hubungin dia nih ya. Tapi benar-benar anugerah bisa ngajak beliau untuk podcast bareng ya. Nah kita akan yel-yel bersama dulu ya. Karena kita tahu di dalam hidup kita harus ada namanya semangat ya. Kita akan di tahun ketiga kita akan ngomong semangat 3 kali untuk pemirsa. 1, 2, 3. Semangat. Asih ya. Sama. Jadi kalau kita melihat perkembangan zaman ini sekarang ini, kita ini menurut saya mungkin nanti Pastor Sharon bisa mengatakan apakah ini benar atau tidak. Tapi menurut saya kita ini sedang masuk ke dalam ujung akhir zaman. Nah pertanyaannya kita nih buat Pastor Suseno, sebenarnya posisinya itu ujung di mana? Karena kan kalau kita ngomong nih, rumahku di ujung ya kan, ujungnya di sini. Nah, tapi aku baru nyampe ujung tuh 10 menit lagi. Nah, jadi kita ini orang bilang sering nih pendeta-pendeta, mungkin saya juga salah satu kalau di khotbah, saudara-saudara kita udah di ujung akhir zaman atau di ujung dalam penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman. Nah, posisinya di mana sih Pastor? Ini sebenarnya menarik ya ngomongin akhir zaman. Mesti disamain dulu nih frekuensi kita nih. Ngomongin akhir zaman itu ngomongin yang mananya nih, kan? Sebab bagi saya kalau ngomongin akhir zaman, kalau kita lihat di Alkitab itu paling ada 2 sisi, yang general sama yang lebih spesifik pribadi. Kalau pribadi ya setiap kita semakin tua semakin mendekati akhir zaman kita kan. Semakin tua ya. Kita pasti kan akan segera pergi gitu ya, kembali ke Tuhan gitu kan. Mengakhiri hidup kita. Akhir zaman bagi kita. Ya. Tapi kalau kita ngomong yang general, tentu mungkin yang dimaksud akhir zaman itu adalah Nah itu juga dibagi-bagi juga tuh. Apakah itu bicara mengenai masa tribulasi, akhir zaman antikristus, atau akhir zaman itu bicara mengenai langit pertama dan bumi yang pertama ini lenyap. Jadi yang mana dulu nih? Kalau kita ngomongin tentang tribulasi, ya kalau bagi saya Alkitab sudah mengatakan ya memang dulu aja 2000 tahun yang lalu sudah Tuhan bilang sudah mendekati akhir zaman ya. Ya berarti kita sekarang ini semakin mendekati gitu. Tinggal kita nanti memiliki kepekaan atau melihat semuanya ini seperti apa gitu. Jadi memang kalau kita melihat itu banyak sekali pengajarannya ya. Tapi tahun depan ini kan banyak orang yang memprediksi ya 2024 ya, kita bisa mengatakan itu adalah pesan perbuatan atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan
kehidupan manusia ke depannya yang kita juga bisa mengerti kemarin kalau kita digebuk kemarin 3 tahun dengan COVID ya. Itu kita juga bisa memprediksi bahwa itu bisa terjadi lagi di tahun depan. Menurut Pastor Suseno tahun depan itu bagaimana, Pastor? Ya ini sebenarnya bisa diprediksi ya. Oke. Ya, pertama di penghujung 2023 kalau ngomongin dunia, perang Rusia Ukraina belum beres. Iya ya, belum beres. Ya, kemarin saya baca di koran katanya kemungkinan besar paling cepat 2030 selesai. Itu ngeri kan? Masa? Ya saya baca ada orang yang lebih ahli ya, lebih kompeten yang ngomongin itu. Kita kan hamba Tuhan nggak dalam ini, saya cuma baca koran aja kan. Belum lagi yang Israel sama Hamas ini, apakah berhenti ketika Israel nanti selesaikan Gaza jadi milik dia, atau nanti malah dunia lain ikut masuk situ jadi panjang lagi. Itu ngomongin stabilitas keamanan aja kita ngomong gitu. Terus kalau ngomongin tentang dampak dari itu kan ekonomi semakin mengerikan. Yes. Coba Pastor lihat ya. Biasa kalau Pastor ingat setiap kita mau pemilu, itu di mana-mana itu poster-poster billboard besar semuanya terpasang calon-calon A, B, C, D. Saya sepanjang tadi menuju ke sini dari rumah di Serpong menuju ke sini lewat tol, ya ada 1-2 pasang billboard besar tapi nggak serame dulu. Indikatornya apa? Indikator mungkin orang berpikir juga meskipun gue mau nyalek atau mau nyalon, tapi itu budgetnya besar sekali. Nah, jadi ada resesi ekonomi sebenarnya yang kalau mau jujur mungkin kita, ya maksudnya tadi kita sebelumnya kan ngomong-ngomong ada beberapa mall yang sudah sepi dan sebagainya. Terus kalau Pastor lihat juga baca 2-3 hari lalu di Cina juga, kalau nggak salah di Belanda, Pak Jerman, ada sebuah wabah lagi yang mirip dengan COVID yang soal paru-paru yang menyerang anak-anak. Dan itu juga belum diketahui apakah dampaknya separah dengan COVID apa tidak, kita nggak tahu. Ya intinya kalau ngomongin tahun depan, saya selalu berkata menjelang akhir zaman, ya nggak mungkin dunia itu semakin better, Betul. semakin buruk. Dan kita ya harus siap-siap dalam segala hal. Wah, mengerikan sekali. Itu ngomong kalau gitu doang ya. Tapi memang kalau kita melihat ini sebuah perubahan itu sangat mengerikan ya. Iya. Bukan mengatakan ini menakut-nakuti. Tapi Pastor Seno, sebagai orang yang sudah mempelajari tentang begitu banyak tentang pengalaman, layanan, dan akhir zaman ini dalam dunia, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan untuk kita ini menghadapi tahun-tahun ke depan ini? Saya selalu mengatakan gini, ya banyak orang bisa mengajarkan banyak hal ya. Tapi bagi saya setiap kita orang percaya kalau kita menyadari bahwa posisi kita itu sudah seperti Pastor bilang, ujung menjelang akhirnya dunia ini, paling tidak kita membuat diri kita ini semakin kenal Tuhan secara pribadi. Itu yang saya lihat belum dilakukan oleh banyak orang Kristen. Beragam. Yang dimaksud dengan secara pribadi itu gimana? Pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Hubungan. Terus juga kalau kita sudah punya pengenalan akan Tuhan dengan secara pribadi, kita meyakini Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi, kita mengenal Dia luar biasa lewat tentu firman Tuhan. Saya yakin ketenangan, keamanan, rasa percaya diri, pede itu akan ada meskipun dunia itu seperti apapun mengerikan di depannya. Nah itu yang mestinya dimiliki oleh kita. Ya, dan itu kan tidak bisa dalam proses yang ya kita orang karismatik tumpangi tangan jatuh, nggak bisa didapatkan dari kayak gitu. Itu harus dari proses panjang pergumulan kita dengan Tuhan, ya melibatkan Roh Kudus, Roh penolong. Sebab kalau Pastor ingat nih dalam 2 tahun kemarin COVID, ada banyak rekan-rekan kita yang melayani Tuhan yang sebelumnya punya kesaksian luar biasa tapi give up kan. Gitu. Nggak tahu ada yang sampai ke pastor nggak ngasih proposal gerejanya dijual untuk kita beli. Saya mendapatkan itu banyak ya. Ya banyak belasan tidak. Ada beberapa nggak masuk ke saya apa ini? Dia kalau pastor berminat untuk mengembangkan gereja, ini gereja dan jemaatnya akan dilepas dengan harga sekian. Itu kan berarti kan ya orangnya sudah hamba Tuhan, kan kita ini sudah depresi mungkin ya takut mungkin sehingga akhirnya nggak berani menatap hari esok dan akhirnya ya udahlah give up aja. Jadi yang dikembang atau yang kita miliki itu pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Cuma itu ya yang harus kita miliki. Bagi saya kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi as a person, bukan cuma dari pengajaran hamba Tuhan. Ya. Saya selalu menekankan kepada jemaat yang mau dengar saya, lu harus punya pemahaman tentang Tuhan sendiri. Ya. Jangan cuma dapat dengar khotbah dari kita ini, terus aminkan, terus ya sudah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan,
jadi orang Kristen sampai mati Kristen terus merasa itu cukup. Nah, orang yang seperti ini kalau memang tidak ada hantaman badai ya dia aman-aman aja. Tapi menjelang akhir zaman hantaman badai kan bukan pada kita pribadi tapi dunia sudah akan dihancurkan juga. Kalau kita baca nubuatan kitab Wahyu kan bagaimana ketika 7 cawan murka Allah ditumpahkan, saya nggak ngebayang itu bagaimana ada yang terjadi ya. Kalau kita nggak punya pengenalan pribadi akan Tuhan ya seperti yang di kitab Wahyu katakan, kita gampang menyangkal diri ya. Kita gampang tinggalkan Tuhan demi sesuap nasi, dan itu yang sudah terlihat di banyak tempat ya. Bagi saya itu kunci penting. Jadi memang kalau kita mempelajari ya tentang kehidupan dan ke depan yang akan kita hadapi, gak mudah. Kita perlu mengenalkan Tuhan. Tapi sedikit jalan nih Pastor. Saya mau tanya, Pastor kok suka banget akhir zaman tuh kenapa? Awal mulanya pelayanan tuh memang ada pesan Tuhan ngomong, "Hai anakku Susedo, ayo kamu mengajar jemaat akhir zaman." Enggak, atau gimana itu? Enggak. Karena kalau saya lihat YouTube-nya Pastor ini nyentrik juga. Iya. Banyak sekali tentang hal-hal akhir zaman. Jadi kalau bisa lihat di YouTube. Iya, memang kalau ngomongin teologi ya, doktrin, teologi sistematika, akhir zaman itu adalah doktrin yang memang ketika saya lahir baru dan bertobat mau menyerahkan hidup masa muda saya kepada Tuhan, itu yang paling saya dalami. Itu kurang lebih di tahun 98, 99, 2000. 98? Iya. Sebelum saya bahkan nyemplung ke sekolah teologi. Udah belajar akhir zaman? Sudah belajar akhir zaman. Apa itu kenapa? Nah, karena saya dulu berasal dari gereja Protestan. Ya, kita tidak ngomongin gereja dalam artian menjelek-jelekan ya. Coba di gereja Protestan itu memang tidak ada penekanan di mimbar tentang khotbah akhir zaman. So, saya punya Alkitab. Saya tahu di Alkitab kita ada kitab Wahyu, tapi saya nggak pernah baca kitab Wahyu karena pendeta saya nggak pernah khotbah dari kitab Wahyu. Satu cerita, di pergumulan SMP SMA ada sebuah retreat sekolah, namanya sekolah kan ya, yang diundang pendetanya ya semau gurunya kan. Ternyata ada pendeta Pentakosta, saya masih ingat namanya, tapi beliau sudah nggak ada gitu ya. Dia khotbah soal akhir zaman, dan itu membuka cakrawala saya yang remaja itu. Wah, ternyata masa depan itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Itu yang membuat saya akhirnya pengen tahu. Di retreat itu. Karena soal Yesus kita sudah tahu. Saya kan kecil udah udah Kristen gitu kan ya. Soal iman, soal apapun saya udah tahu lah, meskipun tidak sedalam apa yang kita pahami sekarang, tapi udah tahu. Tapi akhir zaman ini sesuatu yang baru dan ada di Alkitab. Nah, kayak saya dalami, terus saya hampir dipengaruhi. Saya kalau boleh sombong, semua buku-buku teologi tentang akhir zaman yang dijual bebas dan ada di toko buku Kristen yang berbahasa Indonesia, kayaknya saya koleksi. Jadi ketika saya sekolah teologi, masuk di sekolah teologi, ngambil S1 saya, itu juga yang paling saya sukai. Dan ketika saya akhirnya dapat kesempatan mengajar juga, itu yang ditawarkan kepada saya dan itu yang saya ambil juga. Jadi saya memang menyukai doktrin akhir zaman sejak. Dari materi yang begitu banyak, misalnya Antikris, 666, terus misalnya tentang Harmagedon, kan akhir zaman itu Kok Magog, atau misalnya tentang LGBT kan juga banyak. Kalian suka yang materi apa sih? Nah ini semuanya saya suka. Jadi kayak tidak ada prioritas topik akhir zaman tertentu gitu loh ya. Makanya kayak sekarang ini kan lagi Israel sama Hamas lagi ribut-ribut. Banyak yang DM ke saya. Pastor ini apa hubungannya dengan Gog dan Magog yang masuk khotbahkan 6 tahun 7 tahun lalu? Ya saya tidak terlalu bagaimana, karena bagi saya semua topik akhir zaman tuh menarik, bukan cuma perangnya doang gitu. Jadi ya semua ya tersebutkan tuh saya menarik dan saya expose benar-benar soal nabi palsu, antikris. Ya, jadi memang kalau kita ngomongin akhir zaman ini bagus bener. Sebenarnya kita tuh ingin sekali nanti one day ada Pastor Seno membuka sebuah tentang akhir zaman, memang harus pakai PowerPoint ya supaya kita bisa belajar. Tapi hari ini kita ngomong tentang sebenarnya kejadian-kejadian di depannya apa yang akan kita hadapi sebenarnya kala itu. Nah sekarang Pastor saya mau tanya, Indonesia sendiri gimana Pastor untuk tahun ke depan akan menghadapi apa? Kalau Pastor bisa melihatnya. Kan ini mulai kepemimpinan presiden ya. Kita lihat nih lagi 3 kontestan, juga seru ini ya. 1, 2, 3 saya nggak mau sebutin nama lah. Karena sudah pada tahu kan. Tapi setelah perubahan presiden kan, Pak Jokowi udah 2 tahun dan 3 periode ya, 3 kontestan ini akan meneruskan. Indonesia sendiri di mata Pastor Susenon gimana tuh? Saya tidak punya karunia atau merasa punya karunia bernubuat. Tapi saya selalu berkata bahwa setiap kita hamba Tuhan Pastor itu kita harus prophetic.
Karena nubuat itu kan kita menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan di kita. Ya. Dan kalau kita melayani Tuhan dasarnya Alkitab kan firman Tuhan. Jadi berangkat dari situ bukan saya mengaku diri sebagai seorang nabi. Ya. Tapi melihat fenomena yang ada, terutama konteks kita di Indonesia, tantangan kita berat, Pastor. Indonesia. Karena gini, karena kan kita kalau baca semua informasi dari banyak politik dan juga ahli ekonomi, kita itu ada bonus demografi kan. Bonus demografi itu anak-anak milenial kita tuh banyak sekali, Gen Z-nya juga banyak sekali, yang 20-30 tahun ke depan tuh akan menjadi jauh lebih besar secara persentase dibandingkan kita-kita. Ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa, makanya ada mimpi kita 2045 Indonesia menjadi negara maju seperti Amerika sekarang. Nah, bagi saya itu tantangannya, karena secara fakta sejarah banyak negara juga yang telah mengalami bonus demografi gagal untuk menjadi negara maju, akhirnya tetap menjadi negara berkembang. Nah ini kalau bagi saya, Mana sekarang nih milenialnya merugikan sekali. ini Gue yang share. karena kita kan gila-gila Gila. kecil udah tahu semua soal apapun gitu ya. Karena memang IT-nya kan sekarang sangat luar biasa. Potensi buat kita. Jadi kalau saya sih mimpinya pengen kita umur 70 nanti Indonesia kayak Amerika gitu. Tapi tantangannya tadi, tentu ini bagian dari kita para pelayan Tuhan yang kalau kita merasa bahwa kita beriman kalau tanah bumi yang kita pijak itu tanah bumi yang diberkati Tuhan, bagian kita nggak bisa gitu kayak Pak Jokowi, Pak Basuki bangun apa karena kan itu bukan apa yang di job desk kita, tapi bagian kita paling nggak kita mensyafaati atau melepaskan berkat buat Indonesia supaya bonus demografi dan juga mimpi 2045 Indonesia jadi negara maju itu bisa terjadi. Sebenarnya bonus demografi ini buat Indonesia adalah berkat atau musibah? Bisa berkat, bisa musibah. Begitu. Kalau nggak bisa, kalau kita nih generasi kita ini nggak mengelola itu dan tokoh kita ini yang paling hebat dan tidak memfasilitasi anak-anak kita dan mengarahkan anak-anak kita, ini ngomongin juga gereja, Pastor. Kalau anak-anak kita di gereja tidak kita arahkan dengan baik, kita biarkan mereka bebas, mereka bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Dan karena populasi mereka yang sangat besar di Indonesia ini, kalau jelek ya hancur negara ini, Pastor. Akan terus jadi negara berkembang dan mungkin akan tidak tentu mungkin menjadi negara yang lebih hancur lagi. Jadi saya tuh perhatikan ya, memang ini sebuah tantangan berat untuk gereja juga, termasuk buat kita ini yang sebagai hamba Tuhan untuk mengelola anak-anak kita ini ya, termasuk anak Gen Z ini ya, yang sangat banyak kan sekarang. Kalau kita lihat sekarang anak muda ini umur 25 udah punya macam-macam, udah bisa beli mobil, beli rumah, pakai TikTok aja, pakai Instagram banyak. Asal punya jiwa entrepreneur aja, udah belasan tahun dia bisa menghasilkan uang yang lebih gila daripada bapaknya. Dan itu banyak banget, Pastor. Banyak banget ya. Bukannya kita yang bayarin anak kita, malah kita dibayarin sama anak kita. Dan itu banyak. Emang itu selebgram itu kan lebih kaya daripada orang tuanya. Iya betul. Saya bilang umurnya dulu 22, menderita kita susah. Kita harus bikin lamaran kerjaan, ditolak sana, tolak sini. Sekarang mah tinggal di handphone bagus aja. Saya kemarin sempat lihat ini dikit misalnya ya saudara di TikTok. Ini saya lihat tuh lucu, nari gitu. Jadi saya lihatin gitu. Ini kalau ada orang pencet donat atau pencet ayam gitu, nari. Terus saya coba iseng kan, saya tanya sama teman saya, dapat berapa ini? Ini dapat 15 juta sebenarnya. Silakan, coba gitu ya. Oke ya. Jadi kita akan jalan lagi, tapi oke lah, ini untuk pembelajaran. Nah sekarang saya masuk lebih dalam lagi. Kalau kita melihat bahwa keadaan Indonesia ini sedang masuk ke dalam sebuah tantangan yang berat dan besar, sebenarnya ada nggak sih kunci atau solusi buat gereja? Kan bagaimanapun juga nih gereja ini harus punya dampak. Ya harus, saya juga gembala, Pastor juga gembala. Tadi belajar juga dampak yang apa yang harus kita lakukan untuk supaya bangsa ini bisa berubah. Memang kalau saya lihat nih yang sekarang terjadi ini ya bagus lah ya, doa, puasa. Terus kita doa keliling. Kalau orang profetik suka ya peperangan, terus kita deklarasi gitu. Tapi kan fakta nyatanya tuh bukan itu aja yang harus kita lakukan. Oke lah, baksos, contoh gitu.
nolong. Tapi berbagai macam gereja juga melakukan itu ya. Betul. Ya, apalagi sekarang dengan kompetisi gereja semakin banyak ya. Ya, sangat luar biasa. Ya. Boleh nggak sih kasih clue apa sih sebenarnya yang sekarang ini terjadi dalam perubahan dunia ini? Dan gereja ini kita nih sebenarnya udah berdampak atau belum? Atau mungkin clue-nya itu mungkin bagi kita nanti yang lihat. Kita ini lagi di posisi gereja ini gimana gitu? Ya, Gereja harus berdampak, sepakat, sepakat. Kalau dibilang gereja kecil besar tidak berdampak, saya juga nggak sepakat. Masih ada dampak. Cuma harus jujur ya, dampaknya gitu-gitu aja. Iya betul ya. Katanya kalau semakin banyak orang percaya, pasti Indonesia akan lebih diberkati, Kristen akan lebih ini. Ya kalau menurut saya karena kita sporadis, Pastor. Betul, sporadis. Ya gereja melayani Tuhan sendiri-sendiri, jalan-jalan sendiri. Apa ya? Belum ada unity bersama ya. Bisa sih katakan unity, tapi unity-nya baru mulut kali. Saya boleh ngomong keras nggak? Ya, ngomong kosong. Cuma kita kumpul-kumpul, kayak foto capture, upload di sosial media kita, ada persatuan gereja, tapi ya selesai gitu aja. Nguap saya. Iya, persatuannya nggak ada. Jadi bagi saya gereja besar sekalipun dia mau bikin bansos dengan dana miliaran, dia coba begitu aja. Karena nggak melibatkan gereja-gereja lain. Menurut Pastor Seno, apa ya menurut yang harus kita lakukan? Ada nggak? Gue yakin lu juga tahu kan. Ya kita harus mematikan daging kita ya gitu ya. Gembala-gembala seperti kita ini harus mematikan daging kita dan percaya sungguh dengan ekspresi bahwa gereja yang kita gembalakan, orang bilang itu gereja kita lah. Itu bukan punya kita, Tuhan. Nah kita ketika sadar itu akhirnya kita bisa rendah hati dan ya ngobrol-ngobrol dan akhirnya bermimpi bersama, jalan bersama. Ada satu kesaksian, Pastor. Saya kan sebenarnya nggak punya calling gembala. Ya, callingnya ngajar ya. Saya pengajar. Sampai detik ini style saya khotbah itu bukan khotbah gembala aja. Kalau Pastor khotbah gembala mungkin nadanya lembut gitu ya. Saya kan meledak-ledak tuh, maki-maki orang. Ya emang pengajar begitu kan? Gitu ya. Nah, ketika saya jadi gembala, saya sadar bahwa saya harus mengenalkan diri dengan gereja sekitar. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya minta staf saya dulu coba cek radius kira 2, 3 sampai 5 km berapa gereja yang ada di wilayah ITC Serpong. Tercatat lah ya. Terus saya bilang minta alamatnya, cari alamatnya, kita bikin surat mengenalkan diri bahwa kita komunitas gereja baru yang ada di wilayah Serpong, ITC Serpong tepatnya BSD. Saya sebar itu dengan teman-teman sendiri, bukan kurir, pasti sampai karena saya pas kirim foto bahwa surat sudah sampai. Dari ada kurang lebih puluhan surat yang kami lampirkan bahwa kami mau mengenalkan diri dan rindu nanti ke depan bisa bekerja sama. Tidak ada satupun balasan. Satupun nggak ada yang sampai ke kantor saya, ke saya secara pribadi, ke staf saya. Paling nggak mereka membalas lah. Salah alamat ya? Salah alamat ya? Oh enggak lah. Langsung kasih ke kepadanya. Oh, kan ada kantornya kan? Oh, berarti nggak salah? Nggak mungkin salah. Jadi gitu. Jadi saya tuh yang tadinya tidak mau jadi kompetitor, dipikir mereka ya kompetitor. Nggak mau, kita brothers lah. Alfa dan Indomaret. Itu dia. Itu nggak terjadi loh. Yang Alfa Indomaret yang bisa bertetanggaan gitu ya. Kan kita nggak pernah lihat di koran ya. Iya. Salesnya Indomaret sama Alfa bunuh-bunuhan gitu nggak ada. Tapi gereja itu PR kita. PR itu boleh begitu. Thank you. Jadi itu yang di BS itu yang dikasih surat masuk saya yang balas dah. Ada undang-undang saya. Undang-undang saya setelah beberapa tahun. Terus saya ngomong ini Mbak, dulu kok kasih surat ke sini loh. Saya kata, masa sih Pastor ya dengan alasan mereka lah gitu. Ya memang kalau kita lihat memang susah ya saudara. Bagaimanapun juga gereja kita di Indonesia ini masih dalam posisi yang masih ya dulu gua lah, belum dikatakan ingat. Itu PR lah ya. Kita melihat tahun depan supaya bisa menjadi sebuah kegerakan. Nah kalau saya melihat Pastor, kita masuk ke dalam agak sedikit menyimpang tapi masih dalam track lah ya. Gerakan revival ya, misalnya lawatan jiwa-jiwa lah. Apakah goncangan itu berdampak dengan lawatan? Ya akan terjadi. Kalau kita lihat sekarang, saya lihat nih kemarin di Nigeria itu lagi bagus tuh. Ya, saya lihat tuh
Ya seperti itu ya. Untuk begitu lawatan terjadi. Menurut Pastor, ke depan akan terjadi seperti apa? Revival itu Dalam konteks Indonesia kan? Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebenarnya sudah terjadi kan? Tapi belum kayak Nigeria blooming gitu ya. Beda mungkin Pastor ya. Kalau Nigeria itu Afrika tepatnya tidak ada agama yang kuat. Mereka itu lebih kepada dulunya sebelum ada kekristenan melawat dengan KKR dan terjadi pemulihan kan mereka lebih kepada budaya. Ya. Jadi ketika mereka hamba-hamba Tuhan itu mempraktekkan ya tersebut semuanya lah hamba-hamba Tuhan dengan mujizat. Mereka yang tadinya dapatkan dari dukun-dukun, mereka lihat gereja juga bisa seperti itu, nah itu hisap. Nah di kita ini penekanannya berbeda. Kita minoritas, ada saudara kita yang mayoritas yang memang sudah mengakar kuat. Maka cara untuk membuat Indonesia mengalami pemulihan dan kita bisa menangkan padi yang sudah menguning itu harus bukan cuma sekedar KKR seperti itu, tapi lebih setelah KKR apa yang harus kita kerjakan. Dan itu yang menurut saya ya pastor tentu punya pengalaman. Kalau kita KKR, ada orang maju, altar call, kita layani, terus kita bawa ke sebuah ruangan, kita tuntun dia terima Yesus, terus what next? Gak ada pengajaran. Ya. Bahkan gereja yang mengadakan KKR itu tidak kuat dalam pengajaran. Dan gereja ini tidak juga mau menyadari kelemahan itu dan mengajak gereja yang punya kekuatan pengajaran untuk bantu sama-sama. Coba andai kata gini, pastor, saya kuat di pengajaran, pastor kuat di KKR. Terus kita kolaborasi, bagus. Tanpa memikirkan nanti jemaat itu ada di gereja mana. Ya. Karena sekarang ini di pikiran masuk mana? Nah iya, itu dia. Kan kalau pastor yang kakak, gue yang kakak, nanti dikasih ke pastor Seno. Kan juga nanti habis gue ajar nanti ditarik lagi sama kan kita begitu. Akhirnya kita jadi apa-apa. Ini harus kita berubah sedikit bisnisnya. Itu dia rugi ya. Itu dia investor. Jadi memang kalau revival itu beda dengan yang lainnya. Kalau global sendiri akan mengalami revival. Saya rasa kalau kita ngomongin akhir zaman nubuat Yoel itu kan luar biasa. Ya, pasti akan. Yoel berkata bahwa nanti akan teruna-teruna anak-anak bernubuat, itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi di zaman perjanjian lama. Nubuat atau nabi itu kan umur 30-an tahun laki-laki, Pastor. Dan dia juga harus terbukti disahkan oleh beberapa orang memang dia punya karunia nubuat. Anak kecil zaman perjanjian lama, kalau dia bernubuat sekalipun nggak ada yang mau dengar. Tapi Yoel berkata nanti menjekati ke zaman anak-anak turunan anak kecil akan bernubuat. Artinya sesuatu yang nggak pernah masuk akal menjadi masuk akal. Yang sudah mulai terjadi. Dan sudah terjadi. Ya, makanya saya udah umur segini, kalau lihat anak-anak muda yang keren banget, saya nggak ngiri. Ya emang udah. Berarti menggenapi nubuatan Yoel. Terus malah support. Iya. Jadi saudaranya luar biasa ya. Kita udah belajar nih tentang next ya, misalnya krisis yang kita tadi disampaikan tentang Indonesia, tentang revival, tentang akhir zaman yang ke depan ini akan banyak sekali kita lihat ya. Dan Pastor Seno tadi sudah membuka sedikit demi sedikit, karena kalau waktu kita buka semua ini bisa 5 jam kita kelar-kelar. Tapi ini bagus sekali dan ini menjadi sebuah pembelajaran, apalagi dengan demografi yang tentang anak-anak muda tadi juga kita melihat sebagai sarana dan juga untuk gereja kedepannya harus bagaimana sih, karena kita ini mengalami begitu banyak polemik yang akan terjadi di gereja dan kita juga ada belajar. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan lagi yang saya mau unggah ini ya. Ini bagus ini, saya mau saudara juga pelajari hal ini sebagai kita ini harus waspada dan kita harus berhati-hati. Nah sekarang Pastor agak sedikit dalam lagi. Pastor kan suka nih yang namanya membaca akhir zaman. Antikris ini menurut Pastor sekarang bentuknya gimana? Patah. Kan dulu saya masih ingat tuh Pastor ngomong soal antikris itu cinta uang. Nah, jadi uang itu pokoknya uang lah. Uang itu adalah sebuah bahaya tertinggi gitu. Kayak makanya bahasanya Pastor waktu itu saya masih ingat sekali, orang yang cinta uang itu salah satu bisa menjadi gampang sekali berusaha dan bisa mengikuti antikris. Nah, sekarang ini antikris apa ya Pastor? Menurut Pastor yang kan pengajaran kan beda-beda nih. Ada mengatakan antikris ini si A, si B, si B. Mungkin orang tertentu, komunitas tertentu, mungkin Normanson apa?
apa sih kayak Bank Dunia. Oh iya. Freemanson. Dimension ya. Oh, pastor gimana nih? Kembali kita kalau ngebahas sesuatu coba satu frekuensi dulu. Antikris ini apa nih? Kita ngomongin antikris yang di akhir zaman. Nah, Kalau antikris di akhir zaman tepatnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di kitab Injil juga dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 13 itu person, satu orang. Pasti nanti akan muncul tanda kutip saya selalu mengatakan ya anteknya iblis, anteknya Satan untuk menjadi ya penguasa dunia. Nah itu belum ada sekarang. Tapi, belum ada. Bagi saya belum muncul. Belum melihat. Belum muncul. Bisa diintip sedikit. Ya. Ada indikatornya. Indikatornya pokoknya orang itu nanti akan berperan Mata satu. berperan menjadi juru selamat Israel kalau bagi saya. Oh gitu ya. Tapi di Alkitab juga dikatakan akan muncul banyak antikrisis yang lainnya kan. Tapi yang kecil-kecil. Ya. Jadi menurut saya sekarang ini kuasa Satan sedang menggarap lahan. Kalau menurut saya ya dalam dunia profetik itu menggarap lahan supaya lahannya itu siap dulu. Nanti baru figurnya itu dimunculkan dan ketika figurnya ini muncul, lahan itu memang sudah siap digarap sama dia. Nah dengan apa ya tadi yang seperti saya bilang tanda 666 itu saya menafsirkan adalah tanda cinta uang karena Salomo tuh setiap tahun mendapatkan 666 talenta. Itu yang membuat yakinnya menyingkir dari orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi itu akhir istrinya kita tahu berapa, hidup dunianya di pengkhotbah kita tahu dia menasihatkan anak-anak Israel bertobat bagaimana. Ya cinta uang itu dan ketika manusia ke zaman semuanya sudah mulai cinta uang, muncul figur antikris yang satu sekali. Dia akan mengontrol. Dia akan dengan mudah menyulut dan semua akan mengikutinya. Tapi sampai sekarang belum bisa disebutin namanya. Namanya saya tidak bisa menyebutkan. Orangnya belum tahu indikator. Ya tadi, pokoknya kalau nanti Israel itu ada, saya selalu berkata, ngomongin akhir zaman fokus ke Israel. Tapi Israel sekarang kan lagi perang sama Gaza ini. Ya tapi kan belum. Jadi kalau kita ngomongin Israel itu pasti perang. Tapi perang sama Hamas itu bukan perang lah, Pak. Iyalah. Kalau kita sebut lawan gajah itu cuma teroris, organisasi teroris kecil aja gitu kan. Kalau kita ngomongin akhir zaman, perang akhir zaman di Alkitab itu kan ada Gog dan Magog Yeskiel, kemudian Harmagedon dan Gog dan Magog yang di kitab Wahyu. Paling tidak Gog dan Magog Yeskiel ini yang harus tergenapi. Israel akan diserang oleh negeri yang paling dari utara sekali yang saya tafsirkan itu Rusia. Nah kalau itu terjadi, kita mungkin bisa melihat, baru bisa ngintip tuh siapa yang jadi penyelamat Israel di sini, figurnya. Dan orang itu berpotensi menjadi antikristus ketika Israel nanti meluluhkan dia dan menjadi juru selamat bagi mereka. Wow, luar biasa ya. Dan nantikan seri berikutnya dan kita akan tanya kalau ketahuan. Iya. Nah itu yang saya tunggu-tunggu sampai berapa lama ini ya. Mungkin itu menjadi sebuah hal yang luar biasa ya. Pastor kalau mau tanya nih, sebenarnya Pastor dalam plan lo apa sih yang Pastor ingin idam-idamkan? Ini agak sedikit renyah sebenarnya ya. Jadi kita harus tanya juga dong narasumber kita, siapa tahu dia punya hal yang kita bisa pelajari gitu. Nggak ada Pastor. Dalam artian mimpi untuk pelayanan saya ke depan dan gereja yang saya lakukan ke depan nggak ada. Saya punya mimpi cuma satu. Betul aja gue. Ya goal atau mimpi saya cuma satu. Saya selalu bilang bahkan di jemaat saya, mimpi gue cuma satu. Gue gak mungkin mimpi gereja gue besar, jemaat gue ribuan. Gue cuma satu. Nanti kalau gue mati, ketemu Tuhan Yesus di surga, dia ngasih tangan gue. Terus Tuhan Yesus gue bilang begini sama gue, well done Sen, selesai. Berarti apa yang saya kerjakan di bumi itu berkenan di hatimu. Nah dengan mimpi itulah saya bagikan kepada jemaat. Lu tuh harus tahu panggilan. Lu harus tahu, lu menghidupi panggilan dan kerjakan itu sampai mati, sehingga matimu itu menyenangkan Tuhan. Ya itu aja, selama kalau Tuhan kasih cuma 20-30 jemaat doang yang bisa seperti itu udah kebahagiaan bagi saya. Kalau Tuhan izinkan bisa ratusan, bisa ribuan, alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu aja. Tanggal tadi. Jadi kalau orang nih ya, kalau ditanya ini apa? Oh saya lagi ingin bangun sebuah tempat yang besar ini. Tapi ini yang disalamin Tuhan. Bagus saudara. Nah pertanyaan saya, warisan Pastor itu nanti soal bukan warisan rumah ya. Soal akhir zaman ini kasih ke siapa deh? Nanti kalau misalnya kan kalau saya nih cita-cita saya nih kan bekerja dalam profetik. Pasti anak saya lah atau mantu saya yang fokus itu. Karena jujur aja nih Pastor, engkong saya profetik, bokap gua profetik, gua profetik, turun-temurun. Ya. Papaku juga nubuatan, engkong gua nubuatan. Iya. Gua juga nubuatan.
Nah, kalau pastor ini kayaknya akhir zaman mungkin itu ilmu kan. Mau diwariskan ke siapa? Ada nggak yang mungkin anak kandung teh atau anak kandung? Tadi saya di Instagram saya ngomongin ini juga. Ya siapa sih yang nggak kepengen? Naif lah kalau ada pendeta bilang, enggak, gue nggak pengen anak gue nerusin. Naif gitu kan. Pengennya kan apa yang kita miliki itu diwariskan oleh anak kandung kita yang memang ngerti kita. Tapi anak kandungnya suka akhir zaman ya. Nah, problemnya anak gue tanya sekarang, lu mau gimana ke depan? Yang gak ada yang mau jadi pendeta. Yang satu lagi suka ngeband, yang satu lagi pengen jadi apa? Anaknya berapa sih, Pastor? Gue cuma punya 2 laki-laki. Nomor 1 umur? Udah 2 SMA. Oh, 2? 1 SMP. Nah, masih dunianya masih beda. Nah iya, jadi kalau saya mah, saya udah bilang tadi, kalau memang anak-anak saya tahu panggilannya benar dari Tuhan dan tidak mau jadi hamba Tuhan dalam artian jadi pendeta, tidak bisa mewariskan tadi pas ilmu saya itu, ya udah, ya siapa aja nanti yang mau. Toh anak itu kan, Paulus juga punya anak rohani, bukan anak kandungnya, gitu kan? Ya bagi saya siapa saja. Siapa saja ya. Ini bagus tuh. Jadi kalau nanti ada yang mau jadi anak, oh iya, justru itu doa saya. Doa saya. Saya kepengen ada orang nanti datang, bukan saya yang mengarahkan ya. Ada orang datang, Pastor, saya pengen banget dapat semua yang Pastor kayak Elisa dan Elia itu. Oh, betul. Elisa itu kan, Elia punya nabi banyak, punya murid banyak. Tapi Elisa itu yang bilang, nah itu saya kepengen, ya ada nggak tahu nanti. Kalau ada nanti ya pasti lancar. Nanti pasti ada. Akan saya berikan gitu. Emang ya, nanti ada yang daftar ya. Oke ya, good. Jadi saya merasa itu sebagai, jadi kita udah banyak bicara nih tentang depannya 1 tahun ke depan 2024. Nah, saya mau tanya nih, Pastor. Ini agak sedikit materi ya, agak sedikit uang lah. Saya ini mendengar akan terjadi namanya perpindahan harta orang fasik, atau bisa dikatakan kita akan mengalami sebuah financial breakthrough untuk tahun-tahun ke depan buat orang-orang yang cinta Tuhan. Memang kita bukan fokusnya ke situ. Jadi kita ada melihat kayak tadi ya, kita lihat bahwa ada terjadi perubahan iklim, perubahan keuangan, peperangan, semua kan terjadi. Bisa nggak sih terjadi di dalam dunia ini seperti itu? Financial breakthrough, perpindahan kekayaan atau orang fasik. Misalnya tadi saya bilang juga soal keuangan dunia yang mungkin di dalam krisis, mana anak Tuhan akan diberkati. Itu. Kalau Tuhan yang gerakin, masa sih nggak mungkin? Oh bisa ya. Contohnya ya, orang Israel puluhan tahun ada di Babel dalam pembuangan. Tiba-tiba Tuhan bangkitkan seorang kaisar Persia namanya Kores. Dan Tuhan bilang secara spesifik, hambaku Kores itu. Dan Kores itu yang akhirnya membuat Israel itu diberkati luar biasa. Bisa pulang kampung, bisa bangun kembali Yerusalem, bisa bangun lagi Bait Allah. Itu kan karena tadi harta orang fasik si Kores itu kan. Jadi kalau kita punya track record, rekam jejak di Alkitab seperti itu, apakah tidak tertutup kemungkinan di depan seperti itu? Ya cuman kita tidak berharap seperti itu kan. Ya kita nggak fokus ke uang. Nggak usah fokus ke sana. Jadi kita cuma mengatakan bahwa ke depan itu apa yang terjadi. Kita belajar kan bahwa apa yang terjadi. Jadi itu bisa terjadi. Saya sangat percaya kalau Tuhan berkenan, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Saya mau katakan bahwa memang tujuan kekristenan bukan uang, tapi adalah seperti dan serupa dengan Tuhan. Tapi sebenarnya Pastor, kalau seumpama Pastor aja lah, kita nggak usah munafik. Saya juga kasih uang Tuhan. Ini 100 M gitu. Mau ngapain? Bikin sekolah. Saya nggak tahu, karena Tuhan pernah berkati saya seperti itu, break gitu dengan nilai yang nggak masuk akal. Tapi Tuhan tahu dan saya tahu saya memang punya kebutuhan. Contohnya, ya ketika lagi pembangunan gereja atau yang lebih ekstrim lah. Dulu saya melayani di sebuah gereja besar, tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan saya tidak dijadwal lagi. Ya kan? Nggak ada keterangan. Ya saya bayangin kita hamba Tuhan melayani di sebuah gereja besar sudah terjadwal, tiba-tiba diputus begitu aja tanpa apapun alasannya. Paham itu. Alami.
Terus Sakitnya tuh di sini. ayo sakit banget. Kalau ngomong dunia sakit banget. Tapi saya punya panggilan kan melayani Tuhan. Iya. Jadi udah Tuhan, hidup gue dalam tangan. Tapi ada di persimpangan jalan, Pastor. Ketika itu banyak jemaat yang tahu saya, kenapa kok nggak ada jadwal lagi, Pastor, gitu kan? Saya bilang, ya saya disuruh berdiam. Terus ada jemaat yang ngasih berkat, Pastor. Jadi sebelum ngasih berkat itu saya sama istri bergumul karena ada tawaran. Udah nawarin saya pekerjaan. Bahkan saya, ya di atas ya, tidak di atas tidak, ada tiba-tiba orang datang saya, Pastor, lu kerja sama kita aja deh. Jadi komisaris aja, cuma nama doang. Wow. Nanti dengan gaji yang disebutkan namanya, penghasilan disebutkan namanya, sesuai dengan nominal yang saya dapatkan dalam sebulan di pelayanan di gereja itu. Wow. Kalau kita ngomongin ini jawaban nih. Jawaban. Dihentikan di sini, dapat di sini, cuma setor nama doang. Ya sekali-sekali rapat, muncul di kantor, tapi dapat berkat segitu. Tapi panggilan saya bukan itu, Tuhan. Tuhan ngomong sama istri saya lagi peka-pekanya saat itu, Pak, aku doa disuruh Tuhan berdiam 3 bulan. Kita disuruh Tuhan berdiam 3 bulan, gak usah kemana-mana, gak usah pelayan kemana-mana. Ya udah 3 bulan itu, kata istri saya, kita diem aja hidup dari apa yang 3 bulan, apa yang sudah kita miliki dari Tuhan. Ya kita hidup ketinggalan aja deh. Gitu. Nah dalam perjalanan 3 bulan itu ya, di tengah sebulan pertama tiba-tiba ada orang, saya sebut aja seorang ibu dari Surabaya, yang saya tidak kenal sama sekali. Terus bisa dapat nomor saya dari kerja di Surabaya, terus intinya mentransfer uang kepada saya dengan nominal yang saya bilang 3 bulan, kata Tuhan lewat istri saya harus berdiam, 3 bulan itu saya dapat berkat nominalnya seperti saya 3 bulan melayani di gereja. Jadi Tuhan berkati saya, tapi Tuhan tahu memang saya lagi butuh gitu, Pastor. Dalam pengalaman saya kayak gereja kemarin, ya seperti saya bilang tadi, harganya sekian M, tiba-tiba ada temu bosnya di diskon luar biasa. Ya tapi lagi butuh. Kalau kita lagi gak butuh, saya lagi nyaman-nyaman aja. Dalam pengalaman saya pribadi gak ada yang mau gitu loh. Jadi karena pengalaman itu saya gak aktif besok makanya. Lewatnya apa udah besok aja sih ngantai deh. Ada tapi ternyata tuh. Wow. Jadi saya mengatakan bisa terjadi loh ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi kita gak fokus gitu. Ya. Pas butuh dapat ya. Tuhan tahu kan, Tuhan tahu kebutuhan kan. Oke ya, udah begitu banyak. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa ke depan ini akan memang ada hal-hal yang akan terjadi. Ya. Tadi bicarakan perang bisa akan terus terjadi. Bahkan Ukraina sama Rusia juga katanya dari Pastor Surabaya bisa lebih lama lagi. Belum lagi Israel. Penyakit tiada. Ya. Bukan penyakit menular pun kayak COVID, tapi setiap orang juga sudah punya penyakit-penyakit yang bisa dibawa di dalam hidup kita. Tapi apalagi wabah-wabah ya. Terus lagi milenial yang sedang berkembang ya. Bagaimana milenial ini sekarang begitu banyak dengan demografinya yang sangat begitu banyak. Jadi kalau Indonesia nggak bisa memaintain dengan baik, yang terjadi malah bukan menjadi negara berkembang atau maju, tapi menjadi negara yang stuck ya. Apalagi gereja juga akan mengalami sebuah perjuangan untuk membangun sebuah dampak buat bangsa ini ya gampang sekali. Revival tadi juga disampaikan bahwa Indonesia mungkin bisa mengalami, tetapi kita harus belajar bahwa beda dengan Nigeria, beda dengan negara lain, tapi kita berdoa supaya itu bisa terjadi. Karena itu orang fasik atau kepindahan kekayaan atau mungkin bisa dikatakan financial breakthrough ya, itu juga bisa terjadi. Dan antikris juga kita melihat bahwa itu juga masuk ke dalam ranah itu, tinggal nunggu Israel sama Gaza atau mungkin ada berikutnya yang akan Pastor Seno akan sampaikan ke depannya. Jadi ke depannya asik loh saudara ya, apalagi dengan pemilihan presiden tadi juga kita akan melihat akan mungkin ada sedikit hal-hal yang berubah, hal-hal yang harus disampaikan ya. Jadi ini hal-hal yang akan kita lihat ke depan, dan ayo saudara, kuncinya cuma satu. Tadi Pastor Seno sampaikan, pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Itu penting tuh ya. Karena tanpa itu kita bisa nggak kuat lah. Bisa ini ya. Dan juga tadi saya bicara sebelum acara podcast kita bahwa banyak sekali yang Pastor Seno hadapi, Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa, seperti pembangunan gereja tadi juga dan semuanya. Dan nilai yang luar biasa harus kita terima adalah dari beliau
Apa sih sebenarnya goalnya? Cuma satu tuh. Tuhan salamin. Dan Tuhan bilang well done. Saya bilang waduh, bukan stick well done. Kalau stick well done Anda menjual. Tapi ini well done. Well done kan? Well done. Well done. Artinya sudah selesai dan come to my pelajarannya. Datanglah ke pelajaran itu. Jadi saya percaya bagus sekali. Mungkin nanti kita belajar. Ini mungkin masih kulit saudara karena hal-hal ini untuk diprediksi untuk kita was-was. Karena kita tahu loh banyak hal yang akan terjadi. Coba kita harus apa sih? Harus simple thoughts. Mengenal Tuhan secara pribadi. Oke. Mungkin podcast kita hari ini sangat bagus dan mungkin kita akan kembali lagi dengan yang luar biasa. Mungkin next time kita akan manggil Pak Channel sebagai narasumber untuk mempelajari lebih dalam lagi kisah-kisah atau pengajaran yang lebih dalam. Contoh yang saya ingin tanya itu tentang antikris sebenarnya. Tapi nanti ya kita tunggu siapa sih sebenarnya itu kalau tahun depan sudah kelihatan akan saya panggil. Ya. Oke. Tuhan berkati semuanya. Kita akan yel-yel untuk mengakhiri. Kita akan ngomong semangat lagi, Pastor. Jadi ya awal kita ngomong semangat, ya kita ngomong semangat supaya apa? Supaya hidup kita semangat terus, tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Karena sesuatu bisa terjadi. Tapi selama kita semangat, nah semuanya akan tetap berjalan. Karena kita nggak tahu hidup kita ini semua di tangan Tuhan. Ya Pastor ya, kita doakan ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, kita bertanding. Kasih dari